Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faya ayyuhal ikhwah azillahu wa yakum jami'an pemirsa Najah TV, pendengar radio Pasaman FM dan jamaah Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin, taufik dan hidayah darinya. Malam ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengisi hari-hari kita dengan ta'lim dan thalibul ilm. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, umatnya yang terus menjalankan tuntunannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang tazkiyatun nafas yang telah kita awali dengan penjelasan makna dan kedudukan tazkiyatun nafs. Pada malam ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu tingkatan-tingkatan tazkiyatun nafs atau maratib tazkiyatun nafs. Kedudukan atau tingkatan-tingkatan dari tazkiyatun nafs itu apa? Ikhwati azillakum jami'an. Syekh mengatakan di sini, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau mengatakan bahwa tingkatan maratib dari tazkiyatun nafs itu, yang tingkatan pertamanya adalah ar-martabatul ula, yaitu tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'. Tingkatan yang pertama adalah tazkiyatun nafs, yaitu dengan melaksanakan hal-hal yang disyariatkan. Bifi'li al-masyru', kita melakukan hal-hal yang disyariatkan. Dan ini Syekh katakan wa takunu bi ta'ahudil muslim li imanin wa li asbabin ziyadatih. Dan ini akan ditimbulkan dengan komitmen seorang muslim itu untuk menata keimanan dia, melihat imannya dan sebab-sebab untuk menambah keimanannya. Jadi dengan kekuatan dirinya untuk meningkatkan keimanannya, ya iman yang sudah dia yakini, dan terus dia berupaya untuk memupuk agar imannya itu terus bertambah. Dan dia menghindari, menjauhi sebab-sebab yang akan mengurangi keimanan itu sendiri. Wa tajannub asbab an-nuqs, dan dia akan berusaha terus untuk mencari sebab yang akan mengurangi keimanan itu. Wa ma'lum annal imana muta'alliqun bil i'tiqad wal qaul wal amal, dan sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya iman itu berkaitan erat dengan i'tiqad, yaitu dengan keyakinan dan perkataan dan perbuatan. I'tiqad itu adalah berada di dalam hati kita, di dalam sanubari jiwa kita ini, keyakinan yang terhunjam kuat, dan perkataan. Ya, jadi iman itu ada 3 aspek, bagaimana kita ketahui, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini 3 aspek atau komponen iman itu sendiri.
Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min huna yatabayyanu anna tazkiyah tarji'u ila hadhil ajza ats-tsalasah. Dan dari sini jelaslah kepada kita bahwasanya tazkiyah nafs itu merujuk kepada tiga bagian ini, tiga unsur ini, yaitu i'tiqad, keyakinan, dan perkataan dan perbuatan. Nah, ini dia tingkatan pertama bagaimana kita untuk melaksanakan hal-hal yang disyariatkan. Jadi untuk meningkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan tiga unsur ini, keimanan kita, keyakinan di dalam jiwa, di dalam hati kita, kemudian perkataan kita yang kita ucapkan, dan perbuatan dengan amal jawarih, dengan anggota tubuh kita. Nah, ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang berkaitan erat dengan i'tiqad. Amma tazkiyatul muta'alliqah bil i'tiqad, adapun tazkiyah yang berkaitan dengan i'tiqad. Ini yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang ada dalam hati kita, yaitu fatakunu bitahqiqil a'mal qalbiyah. Nah, ini berkaitan erat dengan amalan-amalan kolbu, amalan-amalan hati. Nah, Iko yang merasakan ini adalah hati kita, ya, yang berkaitan dengan perangkat lunak dan di dalam jiwa kita ini. Itu amalan qalbiyah, amalan hati, yang itu hanya kita yang mengetahui dan Allah sendiri. Ya. Sejauh mana penerapan amalan qalbiyah itu yang kita lakukan. Dari apa contohnya dari amalan qalbiyah itu? Amalan hati, yaitu dari mahabbah, minal mahabbah, dari rasa cinta. Nah, mahabbah ini rasa cinta kita kepada Allah. Ini sudah sering kita sampaikan, dan salah satu unsur dari kesempurnaan tauhid kita adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Karena dua yang harus kita selalu ada di dalam hati kita ini adalah al-mahabbah wal khauf, dan rasa cinta dan rasa takut. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merasakannya adalah hati kita dan kita sendiri. Sejauh mana tingkatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalan qalbu, ya. Yang ini yang kita akan selalu doakan kepada Allah. Ya. Kita latih jiwa kita ini untuk meninggalkan kecintaan kepada selain kecintaan kepada Allah. Ini yang selalu kita minta. Allahumma inni, apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni illa hubbik. Ini yang harus kita senantiasa ucapkan doa kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk rasa cinta kepadamu terus, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai perbuatan yang mengantarkan kecintaan kepadamu. Nah, ini ikhwan sekalian salah satu doa yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu membacanya. Agar apa? Agar rasa cinta ini betul-betul ada di dalam jiwa kita kepada Allah. Ini mahabbah. Kalau dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim itu masalah cinta ini bagaimana, ya, Raudatul Muhibbin, beliau karang sebuah kitab, taman orang-orang yang memendam rindu, ya. Ini sebuah kitab yang bagus sekali, sudah diterjemahkan itu.
ya, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang kita telah kupas. Maksudnya dalam cara meraih cinta Allah itulah kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya. Nah, ikhwan sekalian, ya, kemudian rasa khauf. Ini bagaimana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam jiwa kita itu betul-betul rasa khauf ini akan iqab dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kita tidak merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Takut akan dosa-dosa kita. Takut dengan maksiat yang kita lakukan. Ini ya. Jadi tidak ada yang kita takuti dunia ini selain Allah. Kalau sudah unsur ini sudah ada di dalam jiwa kita, tidak ada yang kita takutkan di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang sesungguhnya. Warroja, dan berharap kita hanya kepada Allah. Ya. Tidak ada pengharapan kita kecuali hanya kepada Allah. Maka kita tidak berharap kepada siapapun, kepada makhluk. Ar-roja kita hanya, pengharapan kita hanya kepada Allah. Maka setelah kita beramal itu, kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah. Nah, bagaimana harapnya kita? Kita takut seperti yang kita kupas kemarin ini, bagaimana ya takutnya para sahabat Nabi SAW setelah mereka mengamalkan perbuatan, ya tapi mereka takut khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini rasa yang harus kita terus ada dalam jiwa kita. Ar-roja, ya. Berharap hanya kepada Allah. Wa tawakkal, ya, bertawakal kepada Allah, berserah diri, penyerahan sepenuhnya, totalitas kita hanya, penyerahan diri kita hanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, kita berusaha di dunia ini, maka setelah kita berusaha, kita serahkan urusan kita itu kepada Allah. Ini akan mendatangkan, menenteramkan jiwa kita. Ini yang dipuji oleh Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya keimanan yang sesungguhnya, tawakal seorang mukmin. Nah, kemudian ikhlas lillah. Ya, ini sudah kita kupas dan salah satu yang terus akan kita kaji, bagaimana ikhlas lillah. Ya. Perbuatan yang kita lakukan hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fil amal, di dalam beramal. Nah, ikhlas yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Nah, ini ikhlas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amalan hati, ya. Ini kita perlu terus mengkaji ini bagaimana untuk mendapatkan amalan-amalan hati ini seperti cinta tadi, mahabbah, al-khauf, roja, tawakal dan ikhlas itu, ya, betul-betul setiap hari ini kita terus perbaharui rasa cinta kita terus kepada Allah dan harap, takut hanya kepada Allah, ya, dan tawakal dan ikhlas. Ini perlu penataan jiwa, perlu terus penataan jiwa kita, hati kita setiap hari. Nah, kadang-kadang ikhwas sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini yang banyak merusak jiwa kita ini, apalagi mengganggu amalan hati kita ini, sehingga ya kita yakini Yazid bertambah dengan keimanan, berkurang dengan kemaksiatan itu, ya. Kadang-kadang kita itu merasa 100% cinta kita kepada Allah, enggak ada lagi, sudah. Tapi besok turun lagi. Nah, sehingga komitmen kita semakin, apalagi jauh dari majelis ilmu, jauh dengan berkawan dengan orang-orang soleh, ya, bergawan dengan yang lingkungan. Nah, itu mulai timbul berkurang. Nah, ini bagaimana kita terus berjuhud, ya, bersungguh-sungguh mempertahankan ini agar, ya, kalaupun tidak full 100%, tapi jangan sampai turun di bawah 50%, ya. Artinya
Ya sampai di derajat 50 kita naik lagi, usaha terus lagi. Mana sungguh-sungguh. Karena sudah sampai downnya itu udah turun, nah balik kita, nah itulah orang-orang futur itu. Ya. Oh futur ini ikhwah hendaknya mengenai orang awam di antara kita. Ya. Yang mengaji sudah 20-an tahun belum ada jaminan untuk tidak turun. Ya. Lah 30 tahun dah mengaji, nyata besok apa yang kita kaji itu diapuh dengan amalan kita. Na'udzubillah. Ini saksi kuas kalian. Maka kita tidak ada yang menjamin iman kita ini, itu akidah kita Ahlus Sunnah ini, tidak ada yang tetap. Ya. Tapi itu perjuangan yang harus kita lakukan terus agar kita ditetapkan oleh Allah hati kita ini dengan amalan hati ini. Nah tercermin nanti amalan hati itu dengan amalan jawarih, kita akan kaji berikutnya. Kenapa amalan jawarih, amalan perbuatan itu anggota tubuh tercermin dengan amalan hati. Nah, jadi tidak selamat darinya kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari ketergelinciran, kita benci kembali kepada kemaksiatan, ya. Sebagaimana bencinya kita dicampakkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakraha yauda ilal kufri kama yakraha an yudlafa finnar. Ini kata Rasulullah. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Kita benci kembali kepada kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan, ya, sebelum kita hijrah, sebelum kita dapat petunjuk. Ini balik lagi kita ke situ. Ini terbalik, la haula wala quwata illa billah. Ini yang kita lindungi, minta-minta. Mana nasihat kita kepada kita semua dan para ikhwah sekalian, tidak ada kita yang selamat, ya, dari ketergelinciran ini. Naudzubillah kita saksikan hari ini bagaimana saudara iman kaum muslimin hari ini diuji, ya. Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana hari ini. 3 seminggu ini kita lihat bagaimana, ya, tidak bisa bayangkan hari ini begini situasi di Timur Tengah, situasi di negeri yang kita sucikan, ya, negeri yang kita menghadapkan wajah kita. Hari ini diuji, ya, keimanan kaum muslimin. Negeri yang selama ini pemimpin-pemimpinnya taat kepada Allah, ya, menjalankan syariat Allah, menjalankan tauhid, hari ini dan tidak bisa bayangkan di kuasa. Semoga Allah melindungi pemimpin kaum muslimin, raja-raja khadimul haramain, semoga Allah melindungi mereka dan keturunannya, karena ini, ya, kalaulah ini sahih berita yang kita lihat itu, naudzubillah min dzalik. Ya, Bapak lihat itu, ya, begitu ujian yang sangat besar, yang karena kiblat kita adalah negeri haram yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil-dalil mungkin sudah hafal semuanya oleh mereka, bahkan mereka, ya, mengkaji setiap hari itu bagaimana kitab-kitab para ulama. Tapi tidak, kita hanya bisa berharap, berdoa semoga Allah melindungi kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin dari fitnah, dari maksiat, ya. Apalagi maksiat musik, maksiat khamar, la haula wala quwata illa billah. Ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya. Wa ma yakunu fil qulub min ta'zimillah. Jadi itu adalah apa yang ada di dalam jiwa kita itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam jiwa kita ini ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengagungan kita, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ubudiyah, ya, ubudiyah yang maha tinggi, pengabdian adalah yang pantas kita agungkan, yang pantas kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini ada dalam jiwa kita, dalam dada kita. Tidak ada yang kita agungkan, tidak ada yang kita besarkan kecuali pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ta'zimus syara'. Kita juga mengagungkan syariat Allah, yaitu syariat Islam. Tidak ada syariat yang lain yang bisa mendatangkan kepada kita jalan keselamatan, menghantarkan kepada kita jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat selain syariat Islam, selain syariat Allah. Nah, bagaimana kita ta'zim, mengagungkan syariat ini? Ya. Dengan terus menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu bentuk pengagungan kita kepada syariat Allah ini. Dan ini ikhwas sekalian, bukan hanya sekedar ilmu, karena banyak orang yang belajar ilmu syariat, tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bahkan seperti sering anak katakan dari awal sudah dari sekolah sampai profesor belajar ilmu agama, tapi tidak mau mengagungkan syariat itu sendiri, tidak paham. Ini yang kita berlindung. Naudzubillah, berarti tidak mengagungkan syariat itu sendiri, bahkan menentang pula syariat Allah. Jadi kita belajar ilmu syar'i, kemudian kita amalkan, kita agungkan syariat itu. Ini patokannya adalah jiwa kita. Ini hidayah. Jadi seorang yang dapat mengagungkan syariat ini adalah hidayah untuk mengagungkan syariat ini. Bukan hanya kita mengkaji kulit-kulitnya, seperti tuduhan mereka kita hanya mengkaji kulit. Tapi sebenarnya siapa yang mengkaji kulit itu? Kalau mereka betul-betul mengamalkan, mengagungkan syariat ini, pasti mereka mengagungkan syariat Allah. Dan juga mahabbatuddin, mencintai agama. Ini amalan hati juga, mencintai agama Allah, Jadi agama Islam, din ini harus kita cintai. Kita yakini din ini tidak ada yang lain yang benar kecuali dinul Islam. Tidak ada yang benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Nah, kecintaan kita kepada din, kepada agama ini, ini dibuktikan dengan pengamalan hati kita itu betul-betul kita mencintai agama ini. Bagaimana mahabbatuddin kita? Sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita mencintai agama ini? Sudahkah kita berkorban untuk agama ini? Ini yang kita khawatirkan, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah menjaga kita. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan berkorban. Kalau kita mencintai agama, betul-betul mencintai agama ini, kita berkorban untuk agama. Bagaimana berkorban untuk agama ini? Mengorbankan jiwa raga kita untuk agama Allah ini. Ini yang dialami, dirasakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, salafun saleh. Kecintaan mereka kepada agama ini, mereka rela berpisah kepala dari badannya yang mereka hadapi untuk cinta kepada agama. Ini Allah katakan itu, innal ladzina amanu thumma innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini dalam surah Al-Hujurat Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan akhir, mereka itulah orang-orang yang tidak ragu lagi,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu, artabu itu ragu, tidak ragu-ragu lagi dengan keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad untuk agama Allah ini dengan diri mereka dan harta mereka. Itulah mereka orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Nah, maka ini yang kita lihat bagaimana orang berkorban untuk agama ini. Itu yang harus kita contoh, ikhwas sekalian. Apa yang bisa kita korbankan untuk agama Allah ini? Ya, pikiran kita, tenaga kita, jiwa raga kita. Betul-betul kita berjuang itu untuk Allah, untuk agama ini. Nah, ini yang dialami oleh salafun saleh. Dengan pengorbanan mereka, perjuangan mereka lah sampainya agama ini kepada kita. Maka hari ini kita yang mendapat warisan agama ini, ya tentu kita harus mengkaji terus bagaimana mereka mencintai agama ini dengan pencintaan yang tulus hati dan jiwa mereka untuk mengorbankan jiwa. Nah, kita baru barangkali korban untuk menggunakan paling sedikit waktu kita habis, ya. Sedikit harta kita, sedikit pula itu kita sumbangkan, ya. Banyak kita lebih banyak memikirkan untuk diri kita daripada untuk agama ini. Kalau salafun saleh itu mereka mencintai agama ini dulu, ya. Baru ya, pada diri, pada keluarganya. Nah, ini ikhwas sekalian, mahabbatuddin, cinta kepada agama. Dengannya kita berkorban. Ketulusan hati kita untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ya, karena banyak juga orang yang memperalat agama Allah ini, ya enggak? Memperalat agama Allah untuk apa? Memperkaya diri dengan agama. Ini. Kali ini kan banyak enggak? Bantu kiai, ya. Bantu Gus, ya. Apa itu Gus itu? Itu berceramah ke sana kemari sebenarnya itu padahal tidak mengerti agama, ya. Habaib, enggak, pakai sorban, menari-nari. Ada pula yang nauzubillah, kalau kita lihat saksikan hari ini ikhwas sekalian, bagaimanalah pemahaman agama kita ini, ya. Kita lihat ada seorang kiai yang berdiri di atas pentas. Kemudian datang murid-muridnya, diambil sendalnya, ditokok kepalanya, ya, tokok gitu, dicium tangannya. Sudah ditokok kepala, dicium pula tangan kiai itu. Mencari mencari berkah. Semakin keras pukulannya, semakin tinggi lo berkah. Ajib Pak, ya, kalau kita di Indonesia kok gini lah luar biasa agama kita, ya. Karena sudah kalau dulu mungkin dengar-dengar cerita, ya. Nah, kalau sekarang karena medsos ini keseleo sedikit jadi booming, dunia udah tahu. Nah, itu kita saksikan. Jadi kata-kata hari ini harus dijaga-jaga, enggak? Elok mengecek, salah kecek karena kata-kata rakyat jelata, bisa lengser ke Prabon, ya. Turun dari jabatan. Itu ada seorang Gus kemarin karena menghina seorang penjual es teh, turun dari puncaknya tuh utusan presiden menjadi rakyat biasa. Ini hati-hatinya berceramah. Ceramahnya sebelum dia ngomong bicara itu dia kata, "Man kana yu'minu minkum billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Itu ceramahnya. Dia pandai menasihat, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak ada berkata baik, hendaklah dia diam. Dia sarahkan hadis itu, jelaskan hadis itu. Akhirnya dia keseleo dengan perkataan. Maka ini, ya, tersebar luas hari ini sedikit salah keseleo lidah kita, naudzubillah. Nah, jadi kita berlindung itu dari memperalat agama ini untuk memperkaya diri sendiri, menipu, ya, menipu orang-orang awam.
Kalau anak ini mungkin pergi ke suatu daerah, tidak, sudah pakai sorban, tidak, disebarkan. Ini kadang-kadang disuruh itu, ada istilahnya apa itu, penyebarnya. Nih si fulan syekh sudah hadir di sana. Itu ya. Tanam 10 atau 20 orang murid-murid kita, menyebarkan ya. Di si fulan, itu sudah dapat karomah. Itu datang uang itu ikhwas kalian. Mudah aja jadi dunia ini, tidak? Mudah aja jadi dunia ini. Kita mungkin menjadi miliarder itu insyaallah. Apalagi pandai baca bahasa Arab, ya dah, pokoknya yakin. Orang nak tamat SD aja bisa di kaya raya, ya kan? Jadi yang ini ya, mudah ditipu. Kenapa? Karena inilah kondisi awam kaum muslimin di negeri kita ini. Maka itu kita harus cinta agama ini, ya. Ada lagi kemarin nan tengok Muslim Pancasila, Islam Pancasila. Tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita masuk surga, masuk neraka saja, tidak apa-apa. Kalau Allah ridha, itu kaji lama itu, istilah-istilah aja itu ya. Katanya tidak, kalau orang Islam ini mendambakan kita belum benar kita beramal untuk mendapatkan surga katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini bermunculan akhir-akhir ini tentang fitnah. Ini yang kita takutkan ikhwas sekalian, dua ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah fiddin, fitnah dalam agama. Ya, kalau itu hati-hati kita beragama ini, jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya duduk tidak bermajelis. Ya. Ini banyak panjang kajian ini. Bagaimana kita mencintai agama ini? Ya, kalau kita sudah mencintai agama, nanti akan muncul ya mencintai Allah. Nah, ya, dan wa mahabbatu ahlihi kata Syekh. Kita mencintai ahlinya. Maksudnya apa itu? Orang yang beragama itu. Orang yang mengamalkan Islam ini, orang yang mengamalkan agama ini kita cinta. Mahabbatu ahli. Mencintai orang yang beragama Islam itu. Tentu apa? Ini yang dijelaskan oleh Allah itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah kalau kita sudah mukmin itu kita sudah bersaudara, mencintai. Ini bagaimana muakhah? Bagaimana persaudaraan sesama muslim? Bagaimana persaudaraan yang telah diabadikan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor? Ya. Kan udah panjang cerita kita ini, bagaimana persaudaraan ini yang harusnya aku enggak ada orang mengamalkan syariat Islam kau awak banci menjadi tapi kalau orang biasa-biasa ni ya enggak ada ya, bila tampak kau jago lo panjang lo ya lah rajin lo kau Mas Haji, hati ini timbul ini apa, benci dia melihat orang rajin ke masjid daripada rajin ke diskotik. Kalau pergi ke kafe atau remang-remang itu tidak masalah sama dia. Tapi kalau ada seorang pemuda yang rajin ke masjid, ini di malu Pak Jago mengaji dia. Ini kondisi Islam hari ini. Bahkan mereka rela mencintai orang lain daripada mencintai orang Islam. Ini kan berbahaya ini. Lebih mencintai orang non-muslim ketimbang orang Islam. Dia tidak sempurna mahabbatu ahli, mencintai. Maka kita ini mencintai sesama mukmin, sesama orang beriman itu kita bersaudara. Anak kemarin melihat itu seorang, maaf ya Pak, seorang pendeta, ada orang apa, masih Pak pendeta dia. Mudah-mudahan dia diberi oleh Allah hidayah di Afrika, ya. Dia katanya, mungkin antum pernah lihat itu. Dia kemalaman dia di sebuah kota, pendeta ini. Kemudian dia pergi ke gereja. Jangankan bisa untuk, ya, dia minta izin bermalam di situ, ya. Kemudian apa kata pendeta dan istrinya, tidak ada tempat bermalam bagimu. Ya. Dicari gereja lagi, satu lagi, dia juga seperti itu, ditutup.
Itu pengalaman pribadinya dia ungkapkan. Setelah itu dia berceramah di hadapan jemaatnya ini. Kemudian setelah itu apa? Dia pergi ke masjid seolah orang Islam. Kemudian apa? Dia minta izin ke bapak pengurusnya. Bahkan dia katakan, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, kata dia. Disuruh tidur, anak dikasih apa, kata dia? Dikasih makan, dikasih minum, disuruh tidur, bahkan disediakan semuanya di masjid. Masya Allah, kata dia. Itu dia ungkapkan kepada jemaah. Begitu Islam. Jadi kalau ingin menjadi Kristen yang sejati, datanglah ke masjid. Subhanallah. Nah, ini ikhwas sekali, ini pembuktian, ya. Maka hari ini kita lihat, ya, bangga kita, alhamdulillah, sudah banyak gereja-gereja yang dibeli oleh kaum muslimin. Kata ditinggalkan oleh penghuninya, tidak mau lagi, ya. Tinggal kemudian dibeli masjid, dijadikan masjid. Nah, maka kita ini mencintai siapapun. Jadi dalam Islam itu, ya, seperti dakwah Syekh, nasihat, ya, para masyayikh kita, bagaimana Syekh Hudzaify juga menasihati kita, Muslim Indonesia, kita satu agama, satu kiblat, ya. Tidak ada perbedaan-perbedaan, dan kita satu Nabi. Ini persaudaraan di dalam Islam, saling membantu, ta'awun. Ini kesempurnaan Islam. Ya, nah, ini kesempurnaan Islam. Maka kita pergi ke masjid manapun, kita tidak ditanya kita. Berbeda dengan agama lain, ya. Nah, kalau pergi ke gereja itu lihat KTA-nya. Ya, ini sekte apa, ya. Masuk firqah mana? Tidak bisa sembarangan. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Maka kita cintai ahlinya. Sesama mukmin kita bersaudara, dan hendaklah saling kuat menguatkan. Ini rasa mahabbah ini. Nah, ikhwan sekalian, mungkin Allah, kullu hadza mimma tazakku bihil qulub wa yaslihu bihi haliha. Ini adalah semua yang kita sebutkan itu akan menyucikan jiwa kita, ya, membersihkan hati kita, dan akan memperbaiki keadaan kita, ya. Memperbaiki jiwa kita dan akan memperbaiki keadaan kita. Ini rasa mahabbah tadi, ya, pengagungan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada syariat Allah, mencintai agama ini dan mencintai ahlinya, mencintai orang yang beragama Islam, ya, sesama agama kita ini akan mendatangkan kepada kita rasa ketenangan jiwa dan akan memperbaiki keadaan kita. Dan itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari Nu'man bin Bashir. Hadis ini masyhur, ya. Hadis dari Nu'man bin Bashir, riwayatnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyya qalb." Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ya, karena di dalam jasad itu ada satu gumpalan mudghah, satu kepal, ya, satu kempalan ini. Apabila gumpalan itu baik, baiklah seluruh tubuhnya, ya, baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila rusak yang satu kepal itu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Apa itu, kata Rasulullah? Ala wahiyya qalb. Ketahuilah itulah hati. Ini tentu semuanya adalah terpangkal. Maka raja di dalam jasad kita adalah hati, ya, mengatur semuanya. Ibarat raja, dia memerintahkan, ya, semuanya, yang anggota tubuhnya adalah bala tenteranya, ya. Maka kalau dia baik, seperti itu tadi, ya, sekalian, seperti yang kita lihat. Kalau rajanya baik, maka rakyatnya akan jadi baik. Tapi kalau rajanya sudah rusak, rakyatnya lebih rusak. Itulah kuncinya. Maka anggota tubuh kita ini ibarat rakyat, maka rajanya adalah hati.
Bagaimana kita menata hati kita ini supaya baik, ya, supaya baik terus. Tentu kita harus bimbing, kita harus berdoa terus menata hati kita ini agar terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati wa akhwati azallakum jami'an, kita lanjutkan. Yang dijelaskan oleh Syekh sini lanjutannya, fa'adhama ma tuzakka bihin nafsul istiqamah ala ma syarallahu azza wa jalla lil mu'minin min a'malil qulub bi an yuhaqqiquha tahqiqan sahihan ala al-wajhi alladhi yurda Allahu azza wa jalla. Nih, si agung-agung, si utama-utama yang akan menyucikan jiwa, tazkiyatun nufus kita itulah al-istiqomah ala ma syarallah, yaitu istiqomah di atas apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil mu'minin, bagi orang mukmin, dari amal-amalan hati, dan dia terapkan dengan penerapan yang benar untuk hanya mencari wajah Allah dan keriduannya. Nah, ini dia puncak daripada tazkiyatun nufus itu. Ana ulangi, apa tadi? Al-istiqomatu ala ma syara Allah, istiqomah di atas syariat Allah kepada orang mukmin dari amalan-amalan hati dan menerapkannya dengan penerapan yang benar untuk mencari wajah Allah dan ridhonya. Nah, ya, ana ulangi sekali lagi. Fa'adhama ma tuzakka bihin nafsu al-istiqamah ala ma syarallahu azza wa jalla lil mu'min min a'malil qulub bi an yuhaqqiqa tahqiqan sahihan ala wajhillahi alladhi yurda Allahu azza wa jalla. Ini dia puncak daripada tazkiyatun nafs. Istiqamah di atas syariat Allah, ya, kepada orang mukmin dengan amalan-amalan hati dan menerapkannya dengan penerapan yang benar untuk mencari wajah Allah dan keriduan Allah. Nah, ikhwas sekalian, kita masuk yang kedua, tazkiyatul muta'alliqah bil amal. Tadi apa tadi yang kita bahas? Yang pertama, at-tazkiyah. Apa tadi? Oh, yang kedua ini. Jadi lupa. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Ini al-muta'alliqah dengan at-tazkiyatu al-muta'alliqah. Yang pertama tadi, anak kasih hadiah, ada dia radio. Besar nantilah yang dia besar. Ya, buku dulu, buku. Apa pasan yang pertama tadi? Kita lanjut yang kedua. Tadi? At-tazkiyah al-muta'alliqah bil i'tiqad. Barakallahu fiik. Ini Abu Fatih Bairi, ya. Nah, ini kita lanjut dengan yang kedua, ya, amal tazkiyatul muta'alliqah bil amal. Dengan tazkiyah yang berkaitan dengan amal perbuatan. Ini aku kasih sama siapa? Itulah penyebab rusaknya amal. Pak Eri. Jazakallah khair, ya. Itu yang berkaitan dengan i'tiqad. Baik, kita masuk wa amma tazkiyatul muta'alliqah bil amal. Adapun yang berkaitan dengan amal. Tadi kan Anda sampaikan ada berkaitan tazkiyah itu 3 perkara. Pertama, al-i'tiqadiyah, al-amal, al-lisan, ya, wal amal. Lisan dengan amal bil jawarih. Nah, adapun yang berkaitan dengan amal, yaitu adalah fatakunu bitazkiyatul abdi nafsahu. Ini lebih besar hadiahnya, 1 unit radio, Masya Allah. Jadi nanti bisa jawab nanti di akhir pertanyaan, ya, di akhir pembahasan. Ada 3 hadiah lagi yang akan kita berikan. Pemirsa ada dikasih ini, enggak? Besok live ini, ya. Ikhwas sekalian, ya, tazkiyah yang berkaitan dengan amal, yaitu fatakunu bitazkiyatil abdi nafsahu bi ta'atillah.
adalah tazkiyah seorang hamba dengan dirinya taat kepada Allah, bi taatillah, bil a'malil jawarih, dengan amalan-amalan anggota tubuh. Apa contohnya? Wadzalika bimtisali masyaallah minal amal jawarih. Itu seperti penerapannya dengan apa yang disyariatkan Allah untuk anggota tubuh. Apa contohnya amalan anggota tubuh? Salat, apa lagi Bu? Zakat, apa lagi? Saum, puasa, apa lagi? Al-hajj, haji. Al-amar berma'ruf wan nahyu anil munkar, mengajak orang berbuat baik dan melarang orang dari berbuat munkar. Ini berkaitan dengan anggota tubuh, al-muta'alliqu bil jawarih, ya, karena berkaitan dengan anggota tubuh. Salat, ya, tampak anggota tubuh kita, ya, zakat, puasa, haji, ya, ini ikhwas sekalian. Nah, setiap yang berkaitan dengan amal jawarih, fa inna nafsa tuzakku bimtisari hadzal naw' min anwal ibadat. Itu semua yang itu akan, ya, akan menyucikan diri kita dengan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang bersumber dari anggota tubuh kita, praktek penerapannya. Nah, itu dia dengan amalan, ya, dengan bitazkiyatun nafs al-muta'alliqah bil amal. Kemudian kalau berkaitan dengan akwal, wa tazkiyatun nafsi bil akwal, tazkiyah nafsu dengan perkataan, apa contohnya? Takunu bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Az-zikir, dengan berzikir. Apalagi? Amr bil ma'ruf nahi munkar, juga dengan lisan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dengan lisan. Ya, fa inna hadhihi min a'malil birr, ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita katakan inna tazkiyatan nafsil muharramah madhumah ya tazkiyatuha bin sana 'alaiha. Jadi kalau yang diharamkan itu, ya, yang tercela untuk menyucikan atau memuji diri kita. Kita tidak memuji diri kita saja dengan lisan, tidak boleh, ya. Karena itu masuk dalam menyanjung diri sendiri. Ini perbuatan lisan juga kan, dengan perkataan kita, dan ini perbuatan yang diharamkan. Tapi dengan zikir, dengan lisan, membaca tasbih, ya, berkata yang baik, mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, melarang orang dari berbuat mungkar, ya, dengan nasihat-nasihat, ini berkaitan dengan lisan. Nah, tapi kalau dia menyanjung dirinya dengan lisannya, ini tercela. Jadi ada, ya. Jadi fatazkiyatul insan nafsahu bil qaul tanqasimu ila qismain. Jadi tazkiyah seorang manusia kepada dirinya itu ada dengan perkataan, itu ada dua macam. Ya, tazkiyah dengan lisan itu dua macam. Apa itu? Yang pertama, yang diharamkan. Apa itu yang diharamkan? Wa huwa an yuthna al-insan ala nafsihi. Ideanya adalah seseorang manusia yang memuji dirinya sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan lisan yang diharamkan tazkiyatun nafs. Nah, ini dia muharram. Wa huwa an yusna al-insan ala nafsihi. Dia itu adalah seorang manusia memuji dirinya sendiri. Dan yang disyariatkan wa masyru' adalah wa huwa an yuzakki al-insanu nafsahu bil aqwal al-masyru'ah allati hiya taatillah min qiraatil Quran wa dzikrillah. Yaitu seseorang manusia yang mensucikan dirinya dengan perkataan yang disyariatkan, seperti ketaatan kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Ini yang berkaitan dengan amalan lisan. Nah, dengan itulah kita mensucikan diri kita, ikhwas sekalian. Nah, itu yang telah kita sampaikan pada sebelumnya, ya. Telah kita kupas pada pertemuan itu
yang diharamkan, yang disyariatkan, tazkiyatun nafsi bil masyru', yang disyariatkan, yang diharamkan. Ya, itu telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Itu yang kedudukan yang ketiga, al-martabatus tsaniyah, kedudukan yang tingkatan yang kedua. Kalau tingkatan pertama tadi kita telah jelaskan, yang pertama tadi yaitu tazkiyatun nafsu bil fi'lil masyru', mensucikan jiwa dengan yang disyariatkan. Kemudian yang martabut tsaniyah, kedudukan yang kedua, al-martabatus tsaniyah itu tazkiyatun nafsi bitahqil mahdzur. Tingkatan yang kedua adalah menyucikan jiwa kita dengan meninggalkan yang dilarang. Nah, bagaimana itu penerapan ikhwas sekalian? Ini wa tahaqqaqu hadhil martabah bi ijtinabil muharramat. Untuk menerapkan ini dengan tingkatan inilah dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan seluruh hal-hal yang berbau maksiat. Ya, seluruh hal-hal yang berbau maksiat. Dan dianya adalah an yatajannabal abdu kullaman Allah. Dia itu adalah seorang hamba menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yang diharamkan, wal ma'asi wadz-dzunub, ya, seperti maksiat dan dosa-dosa yang berbagai macam bentuknya itu. Ya, dosa-dosa besar, minal kabair, asghir, minal dosa kecil, ya, yang kabiruha wa saghiruha, ya kita jauhi, ya, kita tinggalkan. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama wa hadzal nau' min anwa'it tazkiyah yusammihi al-ulama. Ini disebutkan oleh para ulama yaitu at-takhalliyah. Nah, ini namanya at-takhalliyah. Apa itu takhalliyah? Yaitu yang seorang hamba fayatakhalla al-abdu anidh-dhunub. Khalwah itu menyendiri, apanya? Seorang hamba yang bersunyi-sunyian atau menghindari dari berbuat maksiat. Nah, dia bersepi dia dari maksiat. Takhalli. Nah, takhalli itu dapatnya dia berlepas diri dari perbuatan maksiat. Takhalli wa tahalli. Nah, kalau tahalli itu apa? Berhias diri dengan ketaatan. Nah, jadi tahalli bi fi'lil ta'at. Jadi ada takhalli wa tahalli. Kha dan ha. Jadi artinya beda ini, ya. Takhalli itu khalwat. Kalau dulu ada kata-kata khalwat, ya. Nah, itu disalahartikan, ada semacam ada pemahaman yang sebelah itu khalwat itu katanya menyendiri. Jadi dia berkumul, ya. Ada pula yang seperti mereka bahwa itu khalwat itu menyendiri, ya. Masuk pula sulu enak atau khalwat itu, ya. Atau apa istilahnya itu lagi? Macam-macam. Nah, itu bukan itu, ya itu maksud. Tapi takhalli yang dimaksud oleh ulama adalah melepaskan diri mereka dari perbuatan maksiat. Takhalli dia. Nah, ini khalwat yang sesungguhnya. Maka Rasulullah SAW berkhalwat dari Gua Hira itu untuk apa dia? Karena perangai orang Quraisy itu yang sudah rusak. Nah, dia menyendiri, berkhalwat di Gua Hira, menyempi dia. Tapi setelah turun wahyu dia tidak berkhalwat lagi. Tidak ada syariat khalwat. Nah, kalau ada yang bersyariat khalwat sekarang ini, ya, sampai kini itu bukan lagi syariat Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Ya. Di dua unsur itu ada takhalli, dia melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat, dan tahalli. Apa itu? Wa yatahalla bi fi'lit ta'at. Seorang hamba yang melakukan perbuatan berhias itu. Tahalli itu menghias dirinya dengan perbuatan taat kepada Allah.
Itulah yang disebut fayajtami'u lahul khair, maka terhimpunlah baginya kebaikan. Semoga kita bermohon kepada Allah agar memberikan kepada kita kerahmatannya dan memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk mengamalkan ini. Nah, ini dia ikhwas sekalian, ya, martabat tsaniyah, yaitu dengan meninggalkan. Jadi yang pertama tadi, tingkatan pertama yaitu tazkiyatun nafsu, untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Baik, sebelum Anda bertanya, silakan antum bertanya dulu kalau ada. Ayah, fadhal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, Zen. Udah ya. Memuji diri sendiri, as-sana ala nafs, itu adalah perbuatan yang diharamkan tadi. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan, ya. Jadi itu termasuk dengan amalan lisan. Nah, memuji diri sendiri itu adalah ananiyah, ini kaitannya. Ananiyah itulah keakuan. Memuji dirinya sendiri, menyanjung dengan dirinya sendiri, dengan pujian-pujian yang tidak membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Ya, ana yang paling kaya, ya, tidak ada lagi orang yang paling kaya dari dia. Ya, padahal kekayaan kita belum seberapa dengan kekayaan Qarun. Ya. Ana yang paling cantik di dunia ini, kata dia, kan, semuanya orang yang lain buruk sama dia, ya. Ya, ana yang paling berilmu, oh ana yang udah lama ngaji, ya, antum baru kemarin ngaji belum ada apa-apanya. Ya, ini dia memuji dirinya sendiri, ya, dan itulah amalan lisan yang diharamkan. Nah, pujian-pujian seperti ini yang tidak dibolehkan di dalam agama. Ya, karena itu nanti pengagungan kepada diri kita sendiri, ya, yang kita berlindung dari Allah. Karena itu untuk membesarkan diri kita sendiri. Jadi yang pantas kita puji itu hanyalah Allah. Maka hendaklah kita khawatir, ya, takut dengan memuji-muji diri sendiri. Yang pantas kita puji itu adalah hanya Allah. Tapi kalau orang lain memuji kita, itu hak mereka. Ya, kalau ada orang yang memuji kita, wah si fulan masya Allah, ya, maka kalau ada orang yang, ya, memuji kita, ini kita majadi abdi, ya, hambamu memuji aku ya Allah, segera ucapkan itu kepada Allah. Maka yang dipantas dipuji itu hanya Allah. Maka jangan besar hati kita, ya. Kadang-kadang kata Rasulullah SAW, siapa yang memuji saudaranya di hadapan langsung, itu seolah dia memberikan racun kepada saudaranya, ya, memberi racun kepada saudaranya. Jadi kita tidak boleh memuji, menyanjung seseorang di hadapan dia, ya, karena itu nanti akan mendatangkan rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong. Jadi maksud itu dia menyombongkan dirinya, memuji dirinya dengan maksud takabur, dengan menyombongkan diri sendiri, ya, itu yang disebut dengan yang diharamkan tadi, yaitu amalan lisan, yaitu menyanjung diri sendiri dengan perkataan, ya. Naudzubillah min zalik. Itu kita berlindung dari itu. Ya, wah, apa itu tadi yang Anda jelaskan? Definisi dari menyanjung diri sendiri itu, wa huwa an yuthna al insan ala nafsihi. Dia itu adalah seorang manusia yang menyanjung dirinya sendiri. Ini perbuatan yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Ya, fadhal. Insyaallah. Ya, ini salah satu faktor yang akan mendatangkan ain, penyakit al-ain, penyakit yang berbahaya, ya. Maka memuji, menyanjung seseorang itu bisa mendatangkan ain, dan salah satu yang kita khawatirkan menimpa seseorang, ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Wali, ya, di dalam kitabnya Wiqayatul Insan, itu seseorang yang menyuji, menyanjung seseorang itu bisa akan mendatangkan penyakit ain. Nah, ini kita segera, kalau ada yang orang memuji kita, segera mengucapkan pujian, sanjungan dengan hamdulillah, ya, dengan subhanallah. Yang pantas dipuji dan disanjung itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan
kita khawatirkan, ya, kita berlindung dari ini. Maka kita jangan memuji, menyanjung seseorang yang secara terang-terangan, karena itu bisa mendatangkan penyakit ain kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, Pak? Baik, kalau tidak ada kita berikan pertanyaan. Sebutkan al-a'mal al-qalbiyah. Jadi ada 5 macam yang kita sampaikan. Ini hadiahnya radio. Ya, silakan. Ada al-a'mal qalbiyah itu kita sebutkan ada 5 tadi, ya. 5 bagian amal qalbiyah itu. Amalan hati, itu bahasa Indonesianya. Boleh bahasa Indonesianya, kalau tidak bisa bahasa Arab. Sebutkan amalan hati. Ada 5 tadi. Pesan Chandra. Bahasa Indonesia. Ya, cinta, mahabbah, ya. Benci, ya. Khauf, raja, ikhlas. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini. Insyaallah radio jana. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Yang masih ada 2 lagi ini. Jadi yang berkaitan tadi dengan amal qalbi itu adalah seperti yang katakan itu, mahabbah, khauf, ya, raja, tawakal, ikhlas kepada Allah. Nah, ini, ya. Jaid, kita siapa yang dapat hafal hadis tadi? Hadis dari Nu'man bin Bashir, bahasa Arabnya. Ummahat ada pal, ini ada hadiah buku. Radio sudah habis, ya. Minggu depan lagi. Hadisnya yang dari Nu'man bin Bashir yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam hadisnya. Dan hadis ini sudah hafal kita, bahasa Arabnya. Ada ummahat yang hafal? Ana buka bocornya, ala inna fil jasadi. Lanjutkan. Lanjutkan bahasa Arab, hadisnya. Tiga, 2, 1. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Habis soalnya. Baik. Sebutkan 3 dari amal al-jawarih. Beko. As-salah. Haji. 3 tadi yang bilang, enggak? Betul, Beko. Masya Allah, ini bagus bukunya, Ummahatul Mu'min, biar korepi sejarah Ummahatul Mu'minin. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi, ya. Tazkiyah bil qaul, tadi ada 2 macam, ya. Tazkiyah dengan perkataan itu ada 2 macam, Anda bilang tadi. Apa itu, dan jelaskan pengertiannya. Anda ibu-ibu, tazkiyah dengan perkataan, tazkiyatul insan bin nafsi bil qaul, dengan perkataan itu terbagi kepada 2. Ada 2 macam.
Siapa baca? Abu Giri, udah tadi tak? Anda bocorkan, jelaskan pengertiannya. Ada muharram, ada masyru'. Apa itu muharram, apa itu masyru'? Bu Giri. Yang pertama diharamkan dulu. Apa maksud dari muharram itu? Yang diharamkan. Jangan usah bahasa Indonesia saja. Pengertian diharamkan itu apa? Yang diharamkan itu pengertiannya apa? Enggak. Bahasa Arabnya an yusnal insanu ala nafsihi. Itu bahasa Arabnya. Itu yang diharapkan. Memuji diri sendiri. Kenapa kita bantu Abu Giri? Satu lagi, yang masyhur apa pengertiannya? Yang disyariatkan, contohnya qiraatul Quran, zikrullah, dan zikir kepada Allah. Ini Abu Giri, ya, ini agak tebal buku ini. Barakallahu fiik, ya. Jadi dia ada dua yang berkaitan dengan perkataan itu, ada muharram dan ada yang masyhur. Barakallahu fiik. Jadi itu ikhwas sekalian, dan ummahat enggak ada dapat malam ini ya, semoga semangat untuk minggu depan mencatat apa yang Anda uraikan. Jadi setiap ada selesai kajian ada pertanyaan ya. Insyaallah radio tiap pekan kita bagi ya. Sampai dapat semua jemaah. Yang sudah dapat enggak usah radio lagi. Ya, baik. Ini ikhwah dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam ini ya. Pembahasan kita tadi apa judulnya? Bahasa Arabnya diajar tadi. Apa judulnya tadi? Maratib Maratib tazkiyatun nafs. Tingkatan tazkiyatun nafs. Itu dia ya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas yaitu faidah tata'allaku bil mufadalah bainal fi'l masyru' wa jitnabul mahdhur wa ayyuhuma anfa' lil abd. Ini minggu depan kita akan jelaskan. Wallahu taala alam. Demikian mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri. Mohon ampun. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.